Diprognosa dengan kondisi triwulan pertama itu kemungkinan akan lebih besar daripada pendapatan kita. Nah, ini sebuah fakta tuh, brutal fact, brutal fact bahwa pendapatan kita lebih rendah dibandingkan biaya klaim kita. Ini suatu hal yang eh, menurut saya perlu saya sampaikan, gitu, supaya akan muncul semacam urgensi, gitu ya, urgensi bahwa kita memang dalam titik yang sangat berbeda dari periode-periode lalu. Dan ini harus menjadi perhatian, tidak hanya teman-teman pendapatan yang notabene ya mungkin eh, hanya satu atau dua samsat saja yang eh, lebih baik dari tahun lalu. Ya. Mana samsat Mojokerto? Teman-teman samsat Mojokerto ada yang hadir belum? Itu. Ya Bapak, hadir Bapak. Sekarang tumbuh berapa persen, Mas? Kalau untuk Mojokerto Kabupaten sendiri turun Bapak. Malah turun ya. Turun. Kalau kotanya yang tumbuh Bapak. Kotanya tumbuh. Kotanya tumbuh. Dan itu hanya satu dari beberapa lah samsat yang ada di Mojokerto. Di apa di Jawa Timur yang bisa menyatakan dia tumbuh dibandingkan tahun lalu. Di tempat yang lain sebagian besar akan menyatakan turun. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, ya, Mas Dwi mungkin nanti bisa mengkoreksi saya, tapi saya harapkan seperti ini. Eh, Kadangkala dengan aktivitas kita yang kita lakukan, gitu ya, rutinitas, kita lupa bahwa ada sesuatu yang berubah di sekitar kita. Kita mengalami perubahan. Dan perubahan itu bisa saja eh, merupakan dampak dari sebuah masalah yang selama ini belum pernah kita benar-benar mengetahui atau mengidentifikasi apa masalah tersebut. Dan saya termasuk orang yang percaya, selama kalau kita belum tahu masalah apa yang terjadi, apa yang sebenarnya kita hadapi, kita tidak akan tahu bagaimana menyelesaikannya. Nah, syukurnya ya, atau untungnya gitu, orang Indonesia itu benar-benar orang yang nerimo gitu ya, nerimo dan punya eh, kekuatan spiritual yang tinggi gitu, ya, bahwa dengan nerimo dan memiliki optimisme kondisi akan suatu saat akan baik-baik saja, akhirnya kadang-kadang lupa gitu bahwa juga diperlukan usahanya untuk melakukan perbaikan terhadap masalah yang dihadapi. Ya, saya sampaikan ini eh, sebagai awalan saya gitu ya, sebagai pembuka kegiatan ini eh, ingin pertama saya sampaikan tadi kembali adalah memberikan semacam starting point untuk bahwa ada urgensi loh, ada sesuatu masalah besar loh di kita hadapi. Oleh karena itu tentunya workshop atau training atau sosialisasi pada pagi hari ini ya, yang sebelumnya kita desain memang untuk mengoptimalkan program yang dinamakan program inisiatif Uniqueness Kanwil Jatim, kita ingin dapatkan semacam benefit, momentum, gitu ya, bahwa kegiatan ini tidak hanya dalam rangka untuk memenuhi lomba, tapi benar-benar menjawab realita yang terjadi di wilayah Jawa Timur. Kita kalau tadi saya mengikuti kegiatan di sebelah gitu ya, kita tetap jangan lupa bahwa kita memiliki
kekuatan mental yang baik. Ya, jadi kita harus punya mental sebagai juara, tapi bukan jumawa. Tapi kita yakinkan bahwa kita memiliki Terputus rupanya ya. Iya, betul. Mungkin kita sedikit menunggu dulu ya, Bapak Ibu, untuk Bapak Dwi Sasono, supaya bisa bergabung lagi dengan kita. Karena sepertinya untuk jaringan Pak Dwi sedang bermasalah. Mungkin Bu Amelia boleh diinfokan, Bu, terhadap Pak Dwi. Oke, siap. Terima kasih, Bu Amelia ya. Baik, makasih Oke, Mbak. kita... Sedang dicoba reconnect lagi sebentar ya. Mohon waktu. Oke, siap. Terima kasih, Ibu. Oke, Bapak Ibu kita tunggu sebentar ya untuk bersama-sama kembali lagi dengan kita, Pak Dwi Sasono. Oke, semoga tadi senantiasa yang sudah beliau sampaikan juga sampai gitu ya ke Bapak Ibu semua, sambil kita menunggu lagi secara lengkapnya lagi. Kira-kira eh, apakah sudah tergabung? Oke. Oke, sepertinya belum tergabung lagi ya Bapak Ibu. Mungkin kita eh, sambil ber ini dulu nih, sambil oke oke sebentar. Oke. Mungkin Bu Rizky Safitri tadi apakah sekiranya Bapak bisa bergabung kembali atau masih diusahakan lagi? 9.50. Bentar, Mbak, masih Ah, diusahain. oke. Siap, oke, siap-siap. Oke, sambil ngobrol-ngobrol lagi dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin sama Bapak Taufik kira-kira nih. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sambil sambil menunggu Pak Dwi Sasono nih Pak. Tadi udah sempat termention gitu ya. Oke, terkait inovasi-inovasi, kira-kira menurut Bapak penting nggak sih Pak adanya inovasi ini di Jasara Harja tentunya khususnya? Sangat penting sekali Kak Diana. Karena dengan Oke, adanya siap. inovasi kita bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Taufik ya. Terus di sini saya juga melihat Pak Dwi Purnomo juga sudah bergabung ya Pak. Halo Bapak, apa kabar Pak Dwi? Halo, sudah bergabung. Sehat, Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Dwi? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Sudah siap ya Pak. Bapak, Sudah. Bapak boleh dong Pak tadi sempat ini ya, sempat dari Pak Dwi Sasono juga terkait inovasi. Nanti kira-kira boleh di-spill dikit Pak, kita mau bahas tentang apanya sih Pak dari inovasi itu? Ya, jadi sebenarnya juga kita akan coba melihat kacamata baru ya dalam proses inovasi, juga dalam proses mengakselerasi ya capaiannya kinerja di em, Jasa Harja eh, Jawa Timur ya. Nah, kemudian nanti sebenarnya di sesi tengah dan akhir, nanti teman-teman akan dibagi breakout room untuk menangkap aspirasi dan inisiatif apa yang kira-kira bisa kita bawa dan kita olah. Jadi sebenarnya di sesi ini kita akan coba untuk juga melibatkan banyak pihak, seluruh tim dari Jasara Harja Jawa Timur untuk mengungkapkan banyak hal yang terlihat atau tidak terlihat ya nanti. Jadi tungguin sesi itu dan ini tentunya akan jadi masukan penting untuk input-input inovasi yang tentunya akan kita submit di event ini dan juga untuk jadi bahan data dalam kebijakan nanti ke depan. Siapa tahu bisa kita wujudkan dalam proses akselerasinya. Gitu Oke, ya. siap Jangan Pak. lupa juga ada Jadi kita, hadiahnya juga nih. oh iya Pak, aduh mau Iya, ikut dong saya sama. Pak. Oh, iya. Oke. Berarti nanti kita lebih menangkap isu-isu apa sih yang ada di sekitar Jasara Harja tersendiri gitu ya Pak ya, supaya lebih aware lagi dan kira-kira nanti untuk intervensi inovasi-inovasi apa sih yang bisa oke gitu dilaksanakan dan juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada.
Wah, seru banget sih ini, insightful banget sesi hari ini. Jadi makin gak sabar Pak Dwi ini, pengen eh, ikut gitu ya. Nanti saya mau ikut pokoknya. Oke, terima kasih ya Pak Dwi ya. Oke, sekarang sudah bergabung lagi dengan kita Pak Dwi Sasono. Boleh Bapak, mohon maaf ya Pak tadi sepertinya jaringannya agak terkendala. Boleh dilanjutkan kembali Bapak. Terima Ya, kasih. makasih. Maaf tadi karena mungkin kapasitas yang terbatas ya. Jadi di jaringan. Yang sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Mas Dwi Purnomo dan tim, Mbak Diana, seperti itu dan fasilitator nantinya. Dan saya sangat berharap bahwa teman-teman memanfaatkan secara optimal kesempatan untuk eh, menjalankan journey atau experience bersama dengan Mas Dwi dan tim untuk menyusun nih, ya, memiliki semacam framework dalam merumuskan eh, mulai dari menemukan masalah sampai dengan nanti inisiatif yang relevan, ya, sesuai dengan masing-masing peran kita yang ada di perusahaan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini teman-teman bisa mengambil manfaatnya, menerapkannya dalam setiap aktivitas berikutnya, dan menciptakan suatu solusi di setiap kesempatan. Demikian, saya kembalikan ke Mbak Diana. Terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dwi Sasono atas sambutan dan juga transfer semangatnya ya Bapak terhadap rekan-rekan semua nih. Semoga Bapak Ibu semua semakin semangat lagi untuk mengikuti sesi hari ini karena tadi udah sempet ke spill sedikit ya dari Pak Dwi Purnomo tadi terkait apa aja yang akan kita bahas hari ini. Jadi mungkin sambil terus mengingatkan untuk menyalakan kamera, tapi kalau misalkan memang jaringannya terkendala, boleh Bapak Ibu kalau misalkan ingin off cam diperbolehkan, tapi jika tidak terkendala, mohon untuk tetap menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan ya Pak, Bu semua. Oke, sebelum nanti nih kita langsung ke inti acara, saya mau bertanya-tanya dulu nih Pak sedikit aja terkait inovasi yang udah di-mention tadi. Menurut Bapak Ibu semua nih, kira-kira apa sih makna inovasi untuk Bapak Ibu semua? Boleh dong Pak ditulis di kolom chat atau mau menjawab langsung juga boleh banget ini. Kira-kira apa sih makna inovasi gitu untuk Bapak Ibu semuanya? Boleh. Oke. Mana nih di oke. Faster, cheaper, easier. Betul. Oke, Bapak. Bapak Eko bagus. Ada lagi nggak nih dari Bapak Ibu semua yang lain? Mana nih Bapak Ibu yang lain? Oke. Kalau menurut eh Bapak siapa nih? Saya mau bertanya ke Bapak Bapak Krisna ya. Menurut Bapak Krisna kira-kira apa nih Pak makna inovasi untuk Bapak nih? Kan kalau menurut Pak Eko bagus tadi faster, cheaper, dan easier nih. Kalau menurut Pak Krisna apa nih? Nah, menurut saya mempermudah pekerjaan, terus Mm-mm. efisiensi waktu dan aktivitas pekerjaan, Mbak. Oke, siap Pak Krisna. Terima kasih. Ada lagi nggak nih yang mau menambahkan lagi nih kira-kira? Oh, ini ada nih dari Bapak Edwin Sulistiawan. Berpikir berbeda, bertindak lebih baik, dan menghasilkan perubahan yang bermanfaat kepada masyarakat. Oke, mantap. Mungkin iya sedikit-sedikit itu spilan sedikit ya Pak terkait apa yang akan kita bahas bersama narasumber kita hari ini. Jadi langsung aja nih tanpa berlama-lama kita akan memasuki sesi yang udah kita tunggu-tunggu ya sejak tadi ya, yang super insightful gitu. Tapi sebelum kita memasuki sesi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan background beliau sedikit ya, walaupun tadi sempat kita udah sapa-sapaan, tapi kita boleh berkenalan lebih jauh lagi. Jadi beliau ini adalah seorang akademisi, praktisi, sekaligus penggerak ekosistem inovasi yang telah berkiprah lebih dari 20 tahun di Universitas Pajajaran.
Selain itu, beliau juga mendirikan The Local Enabler, sebuah gerakan yang berfokus pada pemberdayaan komunitas lokal dan pengembangan kewirausahaan sosial di Indonesia. Beliau ini juga memiliki banyak sekali pengalaman dalam mendampingi berbagai perusahaan dan juga organisasi. Beberapa di antaranya adalah program inovasi dan sertifikasi design thinking di Jasara Harja, serta beliau juga berperan sebagai mentor dalam program rapat kerja Jasara Harja sendiri. Tidak hanya itu nih Bapak Ibu, beliau juga aktif terlibat dalam berbagai transformasi organisasi dan juga pengembangan inovasi di banyak perusahaan, menjadikan beliau ini menjadi sosok yang sangat relevan untuk kita dengarkan pada kesempatan kali ini. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan penuh semangat Bapak Dr. Insinyur Dwi Purnomo STP MT IPU ASEAN E. Pak Dwi, halo, apa kabar Bapak? Tadi udah sempet nanya Baik, kabar nih Pak. terima kasih banyak Diana. Terima kasih banyak kesempatannya Bapak Ibu, teman-teman Jasa Harja Kanwil Jawa Timur. Mas Dwi Sasono, sahabat saya, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini. Senang sekali bisa berjumpa ya. Kita akan berbagi sedikit ilmu. Mungkin udah pada tahu, tapi mungkin kita akan mengingatkan lagi terkait dengan inovasi, kawan-kawan. Dan ini juga dalam rangka event yang diselenggarakan secara nasional ya. Mudah-mudahan nanti Jasara Harja Kanwil Jawa Timur akan tampil sebagai pemenangnya. Tapi seperti pesan tadi Pak Kakanwil menjelaskan bahwa mudah-mudahan ini bukan hanya untuk sekedar event ya, tapi justru untuk memastikan bahwa eh, ini bisa diimplementasikan secara menyeluruh. Baik kawan-kawan, jangan lupa bahwa di sesi nanti kita akan bagi breakout room untuk memastikan bahwa setiap orang di sini hadir 139 orang ya, alhamdulillah bisa bersuara terkait dengan apa yang perlu diperbaiki dalam proses inovasi di Kanwil Jawa Timur. Baik, saya akan coba share screen. Mohon maaf. Em, Mas Hanif mungkin atau Mbak Diana? Some on Oke, us ya. sebentar. Baik, Yes, ya. Bapak, bentar. Oke, Ya, kita bantu ya mungkin dari Kang Hanif tadi. ya. Oke, sudah. Siap. Terima kasih, Pak. Ini kayaknya ada yang share screen. Mohon maaf ini Bu ada Revinya yang lain. masih Nah, mohon maaf. bentar. Mas Oh, Hanif mau dibantu? oh. Oke. Sudah di Ya. take over, Bapak. Boleh. Baik, terima kasih. Oke, siap. Baik, kita mulai. Nggak banyak, cuma 17 halaman saja untuk presentasi kira-kira 30 menit atau 40 menit terkait dengan blueprint navigasi Jasara Harja di era AI lagi ya. Sekarang ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, satu event yang menarik sebenarnya berbeda dengan BUMN lain bahwa Jasa Harja sekarang tuh sedang mengadakan sebuah event yang basisnya itu bukan tentang hackathon atau innovation ideas, bukan, tapi terkait dengan bagaimana caranya kita punya gagasan-gagasan yang berbasis data. Ini sangat menarik karena era sekarang adalah era black ocean ya, bukan lagi era red ocean atau blue ocean, tapi tentang black oceans. Kalau red ocean biasanya dikenal dengan bagaimana kita menampilkan sebuah produk yang murah gitu ya. Tapi kalau yang blue ocean biasanya punya value propositions. Tapi kalau black ocean biasanya mengaitkan data dan big data. Nah, oleh karena itu kita akan bertarung untuk menyajikan bagaimana caranya Jasara Harja Kanwil Jawa Timur punya gagasan-gagasan yang nanti akan bersandarkan pada ekosistem berbasis data sehingga nanti kita punya gagasan yang kemungkinan besar mudah-mudahan bisa diimplementasikan dengan cara mengorkestrasi sistem. Perkenalkan lagi, saya Dwi Purnomo, Bapak dan Ibu dari Bandung. Mudah-mudahan nanti punya kesempatan untuk datang ke Jawa Timur ya, karena cukup banyak juga kawan-kawan sahabat di sana, termasuk kawan-kawan di Jasa Raharja. Oke, sebagai pendahuluan adalah coba kita lihat dalam tayangan ini, Bapak dan Ibu, bahwa landscape bisnis sudah sangat berbeda. Ada 6 tegangan struktural yang sekarang ini kita sedang hadapi ya. Dan tentunya selama 6 dekade Jasara Harja ini sudah membangun arsitektur kepercayaan publik. Tapi memang dinamika mobilitas digital, gig ekonomi dan juga konsolidasi di perusahaan holding atau AFG ini tentunya menuntut konsolidat AFG menuntut adaptasi. Nah, ini yang jadi PR buat kita untuk melakukan proses perubahan-perubahan.
Nah, yang jelas bagi Jasara Harja adalah transformasi itu bukan sekedar jargon ya. Ini udah sangat serius dilakukan. Apalagi dengan direktur baru sekarang ya. Melainkan kebutuhan menavigasi tegangan nyata di lapangan. Coba kita lihat dulu beberapa tegangan yang ada dalam konteks perubahan bisnis hari ini. Coba kita lihat di konteksnya Jasara Harja. Kita mulai dari mandat versus holding. Tentunya Jasara Harja tuh punya mandat sebagai asuransi sosial wajib ya, tapi juga tuntutan pertumbuhan finansial bagi IFG. Ini yang jelas jadi challenge yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan aspirasi versus insentif. Tentunya kita memang diharapkan punya transformasi digital ya, tapi juga ini ada resistensi ekonomi politik informal di garis depan operasi. Ini tentunya banyak dirasakan oleh kawan-kawan. Ingin transformasi digital, tapi ada resistensi ekonomi politik. Apalagi sekarang kita rasakan berbagai macam kesulitan ekonomi terjadi di masyarakat. Kemudian eh, antara empati versus efisiensi. Sebagai perusahaan insurance ya, jelas kita mengedepankan empati, apalagi berbicara tentang inovasi. Inovasi itu tidak akan pernah terwujud ketika kita nggak punya empati. Tapi juga dituntut efisiensi. Tadi ada salah satu peserta kita ya, kalau kita menyebutkan bahwa adalah salah satunya efisiensi. Nah, oleh karena itu kita perlu memainkan antara sentuhan manusia versus digitalisasi proses yang seringkali justru kaku gitu. Nah, ini yang seringkali terjadi di landscape bisnis kita. Kemudian yang lain adalah terkait dengan ekspansi versus tarif. Seperti kita ketahui bahwa resiko demografi dan moda transportasi baru versus stabilitas tarif berdasarkan PMK 1516 2017 ini juga menjadi sebuah challenge buat kita untuk disolusikan antara ekspansi dengan tarifnya. Kemudian yang lain adalah terkait dengan keleluasaan berinovasi antara memainkan bilingual ya, antara top down versus bottom up. Tentunya top down pengennya begini, bottom up pengennya begitu. Jadi gimana caranya melakukan proses inisiatif strategis PIU 2026 ini versus inovasi organik dari Kanwil ataupun cabang. Nah, oleh karena ini kawan-kawan, Bapak dan Ibu, kami meminta untuk tetap berada 1,5 jam ke depan ya untuk silahkan bersumbangsi inovasi organik dari Kanwil dan cabang yang nanti kita akan coba hubungkan dengan data yang seperti apa yang bisa kita capture sehingga nanti kita bisa tayangkan di inisiasi strategis PIU 2026. Dan kemudian di era AI ini, retorika versus realitas di artificial intelligence. Jadi narasi besar teknologi versus implementasi fundamental di lapangan udah terjadi dan ini tidak bisa dipungkiri lagi. Dan beberapa BUMN nanti saya akan coba berikan satu kasus contoh salah satu BUMN yang melejit eksponensial dengan melakukan proses menggabungkan antara agile organizations dengan penggunaan AI atau big data yang mirip-mirip lah dengan perusahaan Jasara Harja ya. Nanti perusahaannya kira-kira apa. Nah, ini adalah lanskap baru yang berubah. Nanti mungkin bisa dicatat kawan-kawan, Bapak dan Ibu. Ada mandat versus holding, ada aspirasi versus insentif, ada empati versus efisiensi, ada ekspansi versus tarif, top down versus bottom up, dan retorika versus realitas AI sekarang ya, yang tidak bisa lagi dipungkiri. Nah, kemudian kita coba untuk meredefinisikan ulang pertumbuhan eksponensial BUMN karena kita memang dituntut untuk punya revenue yang tinggi ya, tapi tidak bisa mengorbankan juga bahwa yang paling penting itu juga kesejahteraan usernya, kesejahteraan customernya. Kalau customernya sejahtera, tentunya kita akan punya indikator pertumbuhan yang eksponensial. Coba kita lihat grafis ini, Bapak dan Ibu. Ini adalah dampak yang kita timbulkan dan waktu yang kita butuhkan untuk melakukan proses pertumbuhan. Pertumbuhannya apakah kita masuk ke pertumbuhan stagnan, apakah pertumbuhannya linear, tapi tentunya yang kita harapkan adalah pertumbuhan akseleratif gitu ya, konsentris. Dan perlu diingat juga bahwa dengan pendekatan inovasi ini kita perlu mengingat bahwa culture kita tuh bukan tech startup ala Silicon Valley gitu ya. Jadi nggak bisa pakai pendekatan-pendekatan yang ala startup Silicon Valley yang kebanyakan para BUMN atau organisasi-organisasi besar pengen kayak startup tuh, tapi nggak bisa gitu ya. Tapi kita bisa dengan cara yang lain. Bisa kita usahakan. Ekspektasi pertumbuhan 500% semalam adalah metrik yang nggak bisa dipakai untuk BUMN strategik, beda dengan Silicon Valley. Pertama adalah
Karena kenapa? Karena akar kompetensi. Tentunya jasa raja dan BUMN lain adalah berpijak kuat pada aset yang sudah dimiliki. Oleh karena itu, kita akan coba meredefinisikan ulang gimana caranya membuat inovasi yang baik ya. Pertama, tentunya jasa raja punya akar kompetensi, apalagi Jawa Timur ya, ini juga cukup padat. Berpijak pada aset yang sudah kita miliki, bukan melompat pada domain yang asing daripada domain kita. Yang kedua adalah memperkuat sinergi ekosistem. Jadi di sini ada beberapa eh, kepala cabang ya yang muncul, dan ini kita akan coba untuk melihat sinergi ekosistem sehingga tumbuh kemitraan di jaringnya. Nah, Bapak dan Ibu, kawan-kawan, kalau misalnya kita hadir 146 orang di sini gitu ya, saya sering bertanya, jika hadir 146 orang di sini, kekuatan kita berapa sih gitu ya? Kekuatan kita berapa? Banyak yang membicarakan bahwa kalau hadir 146, maka kekuatan kita itu udah 146. Tapi sebenarnya, jika kita ingin melakukan proses lompatan eksponensial, kita nggak bisa mengatakan bahwa kekuatan kita 146. Tapi 146 pangkat 2 gitu ya. 146 kali 146. Sehingga yang perlu kita eratkan itulah konektivitas. Nah, itu sinergi ekosistem. Saya sedikit melenceng keluar terkait dengan ekosistem ini, artinya seperti ini. Di rumah saya seringkali ada kelompok bapak-bapak yang ngumpul selepas ba'da subuh gitu sampai jam 7:30 di sebuah rumah gitu ya. Kerjanya ngopi, ngobrol, ngopi, ngobrol gitu aja. Tapi kedelapan orang bapak-bapak ini adalah eh, bapak-bapak yang secara ekonomi paling kaya di komplek kami gitu ya. Tapi kerjanya itu mah ba'da subuh sampai eh, jam 8 ngopi gitu, ngobrol. Tapi sebenarnya di balik itu, pertama dia tuh punya ritual yang rutin, yaitu pagi hari 2 jam, dan kemudian network. Karena punya ritual itu dan keterhubungan itu, maka siklus informasi itu selalu berganti. Maka setiap orang tuh selalu bertukar informasi dan kemudian saling mengisi, sehingga dia punya sinergi ekosistem. Nah, kalau kita bawa ke BUMN, terutama di Jasa Raja, di Jawa Timur saja misalnya, jika kita bisa memperkuat si maturity, sinergi ekosistem ini nggak perlu ngapa-ngapain, cuma memperkuat saja, itu sudah bisa eh, melesat ya, eksponensial. Nah, kemudian yang khas dari BUMN adalah regulasi. Eh, ada namanya tailwind regulasi. Tentunya kita pengen berinovasi, tapi satu sisi ada regulasi gitu, didorong oleh sinkronisasi kebijakan negara. Nah, oleh karena itu, dalam PUU 2026 ini, tentunya target kita adalah gimana ya caranya kita punya ide-ide untuk mengakselerasi nyata dalam kualitas layanan. Kemudian juga yang kedua adalah ekspansi peran institusional dan pendapatan yang terus meningkat kecepatannya dari periode ke periode. Nah, yang menarik sebenarnya adalah em, topik data. Jadi terkait dengan bahwa lomba inovasi di jasa raja ini beda sama BUMN lain. Ada emphasize di data. Nah, itu yang beda dengan lomba-lomba lain di BUMN. Nah, jadi kalau bisa saya share hasil riset saya beberapa hari terakhir terkait dengan diagnostik untuk membaca potensi Kanwil Jatim ya. Gimana caranya Kanwil Jatim ini punya pertumbuhan akseleratif yang bukan kebetulan, tapi dirancang secara sengaja lewat 3 elemen kunci. Yang pertama adalah aktivasi aset. Yang pertama adalah aktivasi aset. Membedakan sekedar memiliki aset dengan mengaktifkan aset menjadi mesin pertumbuhan. Nanti secara detail kita akan coba bahas ini. Jadi membedakan sekedar memiliki aset dengan mengaktifkan aset menjadi mesin pertumbuhan. Yang kedua adalah orkestrasi ekosistem. Jadi setiap orang perlu bergeser dari sekedar koordinasi transaksional jadi arsitek kemitraan strategis gitu, multi aktor. Secara realnya nanti seperti apa? Dan yang ketiga adalah diferensiasi mode inovasi. Sehingga menjadi penting untuk menyusun portofolio inovasi yang seimbang, nggak cuma terjebak pada pembuatan aplikasi baru gitu ya. Jadi eh, udah nggak zaman lah terkait dengan aplikasi baru, tapi justru mode inovasi baru. Nah, ini beberapa BUMN melakukannya, nanti akan saya coba share apa yang mereka lakukan, siapa tahu kita bisa mencontoh atau mereplikasi atau memodifikasi prosesnya. Lensa pertama, Bapak dan Ibu, bahwa gimana caranya mengaktifkan raksasa yang tertidur ya. Artinya kita punya aset banyak gitu. Kepemilikan aset tidak sama dengan aktivasi aset.
Nah, kenapa potensi kita sering stagnan? Karena KPI tahunan biasanya silo organizations dan budaya kepatuhan ini mengunci aset kita. Jadi karena KPI-nya justru ya KPI-nya centang sih gitu. Eh, Kerja gitu tapi silo dan budaya kepatuhan itu justru mengunci aset kita untuk dilejitkan si proses potensialnya. Coba kita lihat dari node yang pertama. Misalnya Bapak dan Ibu, dari node satu yang pertama adalah data ya. Coba kita lihat gambarnya di sini. Ada node data yang pertama, yang kedua adalah node jaringan, yang ketiga adalah node kepercayaan publik, dan node keempat adalah posisi keystone. Nah, ini bisa jadi salah satu masukan nanti ketika Bapak dan Ibu dibagi ke breakout room terkait dengan gagasannya apa ya, terkait simpul data, simpul jejaring, simpul kepercayaan publik, simpul keynote-nya. Coba kita lihat di simpul yang pertama data. Eh, Jelas ya jutaan jejak klaim seperti lokasi, jenis luka, biaya medis. Ini tuh jadi arsip klaim atau udah jadi peta black spot presisi yang tinggi gitu. Soalnya ini jadi potensi untuk dijadikan big data ya. Jadi bukan hanya jejak klaimnya saja, tapi lokasi, jenis luka, biaya itu bisa jadi behavior yang di capture melalui data. Yang kemudian adalah simpul jejaring. Simpul jejaring adalah kapilari dari rumah sakit, Polantas sampai dengan Samsat, apakah sekedar jalur reaktif laka atau alat proaktif edukasi dan riset. Nah, ini bisa diubah mindsetnya. Jadi bukan hanya sekedar jalur reaktif laka ya, tapi juga alat proaktif edukasi dan riset. Yang ketiga adalah kepercayaan publik. Ini adalah simpul yang ketiga, kepercayaan publik. Jelas Jasa Raja ini adalah 60 tahun hadir ya di masa krisis korban. Ini justru adalah aset brand yang sangat tidak ternilai ya, sangat luar biasa. Nah, justru di sini adalah inovasinya bagaimana mengkonversi jadi legitimasi kebijakannya. Dan yang keempat adalah simpul posisi keystone. Satu-satunya institusi penanggung biaya akhir saat sistem transportasi gagal, apakah kita pasif atau kita aktif mengatur ekosistem? Karena kita punya posisi keystone. Nah, oleh karena itu sebagai refleksi dari lensa yang pertama adalah dari Kanwil Jatim, dari 4 aset ini kira-kira mana yang paling terabaikan? Kita mulai bisa refleksi ya kawan-kawan. Mana yang paling terabaikan atau underutilized di wilayah kita? Data, jaringan, kepercayaan publik, atau keystone ya. Silakan di screen capture nanti buat jadi bahan diskusi kita di breakout room ya. Nah, kemudian di lensa kedua, kawan-kawan Bapak dan Ibu, terkait dengan matriks ekosistem dan dari transaksional ke strategis. Nah, sebenarnya kalau Jasa Raja itu sangat kaya. Kenapa? Karena dia tidak perlu membangun ekosistem dari nol ya. Jejaringnya udah ada, tantangannya menaikkan adalah kelas interaksi kita. Seperti tadi kita katakan bahwa kita tuh udah 148 orang nih, 145 orang di sini. Artinya tinggal eh, meningkatkan si kapabilitas konektivitas. Contoh aja gini kawan-kawan Bapak dan Ibu. Nah, em, yang status quo sekarang adalah terkait dengan misalnya rumah sakit Pareto. Statusnya tuh quo gitu ya, tukar menukar, tagihan klaim, pemenuhan dokumen dan koordinasi pencairan. Tapi sebenarnya bisa banget nih Jasa Harja Kanwil Jatim itu untuk punya orkestrasi strategis yaitu desain protokol klinis bersama penurunan mortalitas, e-garanti misalnya, e-garanti golden hour, dan riset outcome pasiennya. Itu adalah orkestrasi strategisnya. Atau terkait dengan materi ekosistem terhadap Polri atau Polantas. Biasanya transaksional karena meminta laporan polisi pasca kejadian, maka kita perlu geser jadi prediksi black spot sesama. Jadi ada data laka, ada data JR, dan kemudian integrasi SSOT lintas instansi. Kemudian terkait dengan yang ketiga yaitu regulator, Bapenda, Dishub, atau regulator lokal. Biasanya status quo-nya adalah mode kepatuhan reaktif mengikuti aturan yang terbit. Nah, oleh karena itu kita ubah nih hubungan koarsitekturnya, entrepreneurial state gitu, menjadi co-creator kebijakan dan juga tata ruang keselamatan baru. Nah, inovasi-inovasi di luar aplikasi inilah sebenarnya yang justru menantang tapi sangat mungkin untuk dilakukan karena basisnya tuh ekosistem. Tidak lagi basisnya tuh tentang aplikasi-aplikasi, tapi justru proses bisnis yang kolaboratif dengan ekosistem. Kenapa? Karena Karena Jasa Raharja punya
ekosistem yang udah sangat matang ya, tinggal kita geser aja. Nah, kemudian lensa yang ketiga adalah bagaimana caranya kita menyeimbangkan portofolio inovasi. Jelas Jasa Raja sudah punya banyak inovasi, tapi jangan lupa untuk menghindari jebakan menganggap inovasi itu hanyalah membuat aplikasi digital baru. Nah, ini yang cukup menantang. Evaluasi inisiatif bisa dilakukan berdasarkan 4 mode ini, Bapak dan Ibu. Pertama adalah reframing. Mengubah persepsi ini jadi penting kalau dalam proses menyeimbangkan portofolio inovasi. Pertama, contohnya, santunan itu bukan sekedar kompensasi pasca tragedi, tapi jaminan rasa aman harian. Ya, jadi cuma ngubah narasinya sedikit. Kemudian terkait dengan platform shift gitu. Eh, ada perubahan pengalaman atau namanya user experience dari customer ataupun dari anggota ekosistem kita. Contohnya adalah jasa harja. JR-ku, integrasi samsat digital, tentunya harus diubah si user experience-nya, bukan sekedar memindahkan prosedur manual ke layar HP ya, tapi justru itu jadi eh, sebuah experience yang menyenangkan dalam aplikasi ini. Dan kemudian ada yang ketiga, yaitu inovasi institusional. Eh, ini juga banyak dilakukan karena banyak perusahaan justru menciptakan kategori baru. Misalnya, Jasa Raharja sebagai pusat riset keselamatan nasional atau lembaga sertifikasi angkutan. Ini akan punya dampak panjang atau risiko waktu. Ini sebagai contoh saja ya. Kemudian bisa juga berupa segmental expansions, berupa segmen baru. Jadi contohnya misalnya Jasa Raja pekerja angkutan online, armada wisata religi, atau supir truk antar provinsi tentang resiko kapabilitasnya. Jadi kalau misalkan kita mau menyeimbangkan portofolio inovasi, jadi kita bisa melakukan dengan 4 ini. Apakah kita bisa reframing, bisa platform shift, bisa inovasi institusional, atau bisa segmental expansion. Jadi nanti kita bisa cari yang mana yang paling memungkinkan untuk Jawa Timur. Nah, kemudian apa kaitannya dengan big data ya? Karena data ini menjadi penting sekali, apalagi kita sekarang dituntut untuk punya arsitektur data yang kemudian dikonversi jadi proses bisnis yang monetize tinggi gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan kekayaan ekosistem, kekayaan pelanggan dan kekayaan segala macam, apalagi di Jawa Timur gitu ya, yang pasarnya sudah sangat matang, eh, data tentu bisa di-generate sebagai pusat gravitasi atau gravitational center. Nah, pola pikir dulu adalah kebanyakan institusi memandang data sebagai output kan, atau jejak digital, sisa operasional rutin. Tapi yang pasti, setiap orang di organisasi perlu shifting gitu. The shift-nya adalah di Jasa Raja, data itu matahari pusat gravitasi dari ekosistem kita gitu. Itu harus jadi sudut pandang baru bahwa data itu sumber monetize ya, sumber keuangan gitu. Sehingga kalau kita lihat SSOT dan data claim history Jasa Raja, jika kita sudah punya paradigm shift, data adalah matahari dari pusat gravitasi ekosistem kita, maka apa yang kita lakukan adalah pertama, kemitraan strategis dibangun di atas fondasi pertukaran insight, bukan transaksional lagi kan. Ya nggak apa-apa kalau sekarang secara yang sudah dilakukan transaksional, tapi ke depan ini bukan hanya sekedar transaksi administratif, tapi justru pertukaran insight. Nah, itu yang jadi penting. Yang kedua adalah aplikasi tidak diciptakan hanya untuk sebagai antarmuka gitu, tapi justru ini aplikasi harus dijadikan sebagai penyedot data baru ya. Seperti kawan-kawan kalau pakai Facebook, pakai Instagram, pakai pakai TikTok atau sosial media lainnya atau bahkan WhatsApp, semua apa yang kita ketikkan itu adalah data penyedot data. Jadi behaviornya itu disedot ke sana. Nah, apakah Jasa Raja memiliki kemampuan untuk menyedot data-data baru seperti yang dilakukan oleh para organisasi yang punya platform tersebut? Dan terakhir adalah terkait dengan kebijakan publik, terkait dengan Disub dan Polri. Dipengaruhi kebijakan publik mereka itu dipengaruhi karena Jasa Raharja ini punya peta black spot dengan presisi yang paling tinggi di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengan jumlah customer yang tinggi, dengan jumlah kantor wilayah dan kantor cabang yang sangat banyak, dan kemudian semua orang mobilitasnya terlayani, sangat memungkinkan untuk mempunyai peta black spot yang dengan presisi yang sangat tinggi. Nah, tanpa data, kalau kita cuma sekedar data, JR hanya koordinator administratif gitu. Dengan data yang diaktifasi,
Jasa Raja tentunya jadi orkestrator ekosistem. Nah, karena kita berada di lingkungan Jawa Timur, ini jadi lebih mudah menurut saya. Kenapa? Karena wilayahnya bisa, ya kita coba deh di Jawa Timur. Siapa tahu nanti kita bisa menularkan di wilayah lain. Nah, oleh karena itu, terkait dengan transformasi, perusahaan yang melakukan proses transformasi menuju ekosistem berbasis data ini udah mulai banyak ya. Coba kita berkaca dari sudut pandang Jasa Raja. Jika di Jasa Raja tentunya karena sudah punya infrastruktur SSOT, tentunya kita akan membangun single source of truth, menghentikan friksi dan ego sektoral, data internal itu udah pasti. Kita mulai dari kantor wilayah misalnya itu udah sangat penting untuk menghentikan, udah nggak penting lagi tentang friksi dan ego sektoral internal. Data klaim harus jadi basis tunggal yang valid. Nah, kemudian naik ke step yang kedua, yaitu kapabilitas analitik. Nah, ini jadi PR buat kita, sebenarnya ini bisa jadi inovasi untuk kita, bagaimana kita meningkatkan kapabilitas analitik, mengubah tumpukan data menjadi insight, menemukan pola laka, resiko geografis, efektivitas penanganan rumah sakit, dan ini sekarang relatif jauh lebih mudah dengan penggunaan artificial intelligence, sehingga ke 130-an orang di Jasa Raja Jawa Timur, ketika kita bisa misalkan introduksikan terkait dengan penggunaan AI, bagaimana mengubah data menjadi insight, jadi knowledge, jadi wisdom, itu sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan cepat ya. Nah, kemudian setelah dapat insight, tentunya adalah mendapatkan kemampuan untuk melakukan proses orkestrasi ekosistem. Membawa insight tersebut ke meja perundingan, mendekati Polantas, Bapenda, bukan dengan minta koordinasi ya, tapi melainkan tawaran insight nih. Kami punya data ini, insight-nya ini. Kami punya data ini, insight-nya ini. Sehingga kita punya daya tawar sebagai orkestrator ekosistemnya. Dan terakhir adalah eksperimental paralel. Sehingga dengan step keempat adalah kita meluncurkan pilot project di keempat mode inovasi seperti reframing, platform, institusional, dan ekspansi secara bersamaan berlandaskan data yang sentral. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, tapi kita lihat realitasnya di lapangan ya. Karena memang nggak semudah diomongin dalam webinar ya, karena justru semua inovasi itu pasti ada resikonya dan gimana caranya kita mengelola friksi dan risiko. Nah, dalam program PIU 2026 ini tentunya setiap kanwil itu kan diminta untuk menciptakan sebuah inovasi, tapi juga digambarkan gimana caranya mengelola friksi dan risikonya. Nah, jelas memang transformasi institusional kan bukan sekedar instalasi software ya, dia membongkar tatanan lama gitu. Tapi ada 3 risiko utama yang tentunya perlu kita hadapi kalau kita ngadepin inovasi yang akan kita eksekusi misalnya. Pertama, konflik insentif operasional. Jelas bahwa realitasnya bahwa digitalisasi di front office Samsat seringkali setengah hati. Kenapa? Karena transparansi data mengancam rente atau insentif informal di lapisan operasional. Seperti kalau di Jawa Barat tuh kejadian kemarin ketika KDM ya meminta langsung gitu, nggak usah pakai KTP ya, ternyata diaplikasikan di seluruh Indonesia gitu. Nah, resistensi ini nyata dan harus memang dikelola melalui restrukturisasi insentif bukan sekedar imbauan. Yang kedua adalah resikonya adalah ego sektoral antar instansi. Polri, rumah sakit, Bapenda ini ya memang punya hambatan kultural kan dalam berbagi data. Solusinya tentunya adalah menumbuhkan diplomasi institusional dan advokasi tingkat tinggi dan teknologi itu bukan saja nggak cukup ya. Dan yang ketiga adalah eksekusi fundamental setengah hati. Tekanan KPI tahunan memang bisa membunuh investasi infrastruktur data jangka panjang, sehingga solusinya adalah perlu melindungi proyek fondasi dari tekanan output instan. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman, bahwa ketika kita melakukan proses inovasi, tentunya kita juga harus punya konsekuensi mengelola friksi dan risiko. Seperti misalnya yang kita pakai sekarang banyak QRIS ya, yang dianggap sebagai saingan ya bagi provider pembayaran lainnya. QRIS dikembangkan oleh Bank Indonesia itu sangat lama ya, nyaris 10 tahun lebih sampai dia bisa merajai pasar dengan mengelola friksi dan risiko. Di awal-awal justru banyak pertentangan, tapi sekarang justru setiap orang menggunakan QRIS bahkan dianggap sebagai ancaman bagi orang lain di negara-negara lain. Nah, oleh karena itu saya kasih contoh Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu contoh transformasi bukti empiris di PT Pegadaian ya. Jadi saya pernah punya riset di PT Pegadaian. Saya coba untuk meriset terkait dengan Pegadaian, BUMN-nya jauh lebih tua tentunya 125 tahun.
bukan tech startup, tapi mencatat laba 8,34 triliun. Atau 42,6% dengan 5 juta user aplikasi Tring. Jadi dia punya aplikasi namanya Tring ya, kalau di JR-ku. Nah, dia punya 5 juta user aplikasi Tring dalam 6 bulan, dan gimana mereka melakukannya. Dan dia bukan ngomongin aplikasi ya, tapi ngomongin tentang menyedot data dan nangkap behavior customer-nya tuh kayak apa, dan dia menciptakan produk baru dari situ. Nah, kalau belajar dari Pegadaian, bagaimana dia menyedot datanya. Pertama, lensa pertama adalah aset. Dia mengaktifasi kapabilitas appraisal emas 125 tahun yang awalnya pasif jadi tabungan emas hingga bullion bank. Di lensa kedua adalah terkait dengan ekosistem. Dia melakukan orkestrasi tanpa kepemilikan, menggandeng BSI, HRTA, Peruri, Brimo gitu, dan ko-arsitektur regulasi dengan OJK. Lensa ketiga adalah mode inovasi. Dia bermain paralel, reframing emas untuk rakyat, platform di Tring, di institusional dia punya bullion bank, dan geografik ekspansi di Timor Leste. Nah, jadi sebenarnya ketiga lensa ini cukup relevan kalau disandingkan dengan jasa harja. Apakah mungkin nggak dilakukan di jasa harja? Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi kalau kita lihat menerjemahkan pelajarannya untuk jasa harja, pertama adalah dari kasus Pegadaian ya. Jadi nggak bisa kita copy paste dari Pegadaian misalnya, tapi kita bisa belajar dari pengalamannya. Jasa Raja berbasis regulasi, sama-sama berbasis regulasi, kemudian fleksibilitas dan kompetensi intinya juga berbeda. Jadi nggak bisa di copy paste, tapi bisa jadi dapat insight-nya. Pelajaran pertama adalah tentang dengan gravitasi inti. Jadi inovasi Pegadaian, kalau kita ambil contoh, ini yang jauh dari emas itu gagal gitu. Jadi inovasi Pegadaian yang jauh dari emas itu gagal. Nah, untuk jasa harja apa pembelajarannya? Apa kompetensi inti kita? Bukan asuransi, melainkan layanan jaminan sosial, transportasi basisnya data, dan kepentingan publik. Nah, inovasinya itu tentu harus berakar di sini. Jadi, berakar di layanan jaminan sosial, transportasi berbasis data, dan kepentingan publik. Yang kedua adalah koarsitek regulasi. Kalau tadi Pegadaian koarsiteknya kan bersama OJK misalnya. Nah, jangan tunggu Kemenku, Kemenhub, atau OJK merevisi aturan. Nah, jasa raja justru perlu aktif melobi, mendesain ruang regulasi baru sebagai entrepreneurial state. Dan yang ketiga adalah bermainnya paralel gitu ya. Berhenti menaruh semua harapan pada satu aplikasi baru. Kanwil Jatim tentunya bisa mendorong inisiatif reframing yang segmental expansion secara bersamaan. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, kita bisa lihat 6 filter eksekusi jasa harja ya. Teman-teman bisa melihat daftar checklist ini untuk mengevaluasi ada nggak sih proposal inisiatif kita yang mengajukan ini ya. Kalau lemah lebih dari 2 dimensi, revisi atau hentikan ya. Coba kita cek ya. Apakah kita punya aset? Apakah kita punya kekuatan aset? Apakah aset jasa raja spesifik apa gitu yang diaktifasi? Itu pertanyaannya. Apakah kita punya aset jasa harja spesifik? Entah itu data, jaringan, kepercayaan yang diaktifasi. Yang kedua adalah gravitasi. Apakah ini memperdalam kompetensi inti kita atau malah menjauh dari ranah asing? Yang ketiga adalah mode. Apakah termasuk mode yang mana? Reframing, platform, institusional, atau segmen. Dan yang keempat adalah mitra. Siapa yang diorkestrasi? Bagaimana mengubah relasi transaksionalnya agar mereka menjadi strategis? Dan yang kelima adalah insentif. Apakah insentif ini akan membentur rente atau konflik insentif pelaksanaan di lapangan, dan apa mitigasinya? Dan terakhir adalah regulasi. Sehingga kita bisa lihat secara diagnostik gimana caranya mengeksekusi sebuah inovasi basisnya data. Jadi ada 6 pertanyaan yang perlu kita gali dan kemudian dijawab. Nah, contoh ya, salah satu contoh misalnya. Salah satu contoh kalau misalnya kita bikin tantangan nih untuk Kanwil Jatim misal ya. Misalnya kita misi 1 90 hari adalah diagnostik aset. Kita bisa audit internal aset kita, outputnya dokumen 5 halaman, usulan aktivasi aset sebagai bahan PU misalnya. Misi kedua 180 hari kita bisa pilih satu mitra lokal yang saat ini relasinya hanya tukar dokumen gitu ya. Kemudian nanti kita akan melakukan proses tanda tangan MOU misalnya, kerjasama baru berbasis tukar menukar data dalam 6 bulan. Dan yang ketiga adalah mission ketiga, gimana caranya kita melakukan pilot portfolio.
Sehingga jangan cuma mengajukan digitalisasi software ya, tapi buat inisiatif kecil di Jatim yang bisa mencakup ekspansi segmen lainnya. Nah, sesuai dengan visi Jasa Raharja, sang mesin inovasi BUMN ya, mudah-mudahan tentunya visi Indonesia Emas 2045 ini nggak akan tercapai kalau oleh BUMN jika sekedar menjaga status quo-nya gitu. Tentunya Jasa Raja tuh punya modal yang sangat besar, historical 60 tahun kepercayaan publik, keistimewaan regulasi, monopoli data keselamatan yang tidak dimiliki pihak manapun, dan keputusan ada di tangan kita, tetap menjadi institusi yang hadir untuk reaktif membayar kompensasi pasca tragedi atau mengaktifkan aset gitu ya. Sehingga kita perlu berani. Nah, ini salah satu contoh framework yang dilakukan oleh Pegadaian ya. Jadi mengingatkan lagi bahwa inovasi itu nggak bisa one single solution ya. Tapi dia punya 4 pilar. Kalau saya petakan, dia punya pertama bisnis ecosystem, yang kedua adalah data-driven organizations, yang ketiga adalah exponential organizations, dan yang keempat adalah platform ecosystem. Jadi kalau kelihatan dia punya string gitu, platform ecosystem, itu sebenarnya di permukaan, tapi sebenarnya dia juga melakukan 4 hal lainnya. Sehingga dia punya bisnis ecosystem, data-driven, exponential, dan platform. Nah, kita nggak bisa keluar dengan satu inovasi, tetapi justru dengan pilar-pilar ini. Oleh karena itu, itulah kemudian sebuah perusahaan atau organisasi bisa jadi punya data-driven ecosystem framework gitu. Jadi itu yang jadi penting. Jadi nggak bisa pakai cuma sekedar aplikasi. Semuanya harus hadir di 4 pilar tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa elemen kunci yang harus berinteraksi simultan. Makanya datanya sebagai infrastruktur, ekosistem mitra sebagai distribusinya. Jadi nggak cuma data kita, tapi data mitra juga. Dan ketiga adalah tata kelola sebagai orkestrasi pertumbuhannya. Nah, dari contoh Pegadaian ini, bagaimana BUMN incumbent dengan 125 tahun ini bisa bertransformasi jadi sebuah ekosistem data driven untuk pertumbuhan yang eksponensial. Jadi kita udah punya contohnya dan saya yakin Jasa Raharja sangat mungkin untuk melakukan ini. Nah, contohnya sehingga sebagai benchmarking kita lihat bahwa si Pegadaian ini apa yang dia lakukan? Pertama adalah dia punya ekosistem orchestration. Dia mengorkestrasi mitra strategis standar kepemilikan. Ini juga bisa dilakukan oleh Jasa Raharja. Yang kemudian adalah multimodal innovations. Jadi dia mereframing platform, institusional, dan geografik. Ini juga bisa dilakukan oleh Jasa Raharja. Kemudian anchor regulation. Regulasi sebagai tailwind, bukan sebagai hambatan. Ini juga bisa direframing oleh Jasa Raharja. Dan kemudian scalable synergy, holding, dan ekosistem multiplier. Kenapa saya pilih studi kasusnya Pegadaian? Karena mirip-mirip si pilar-pilar ekonomi, pilar ini ya. Kemudian mereka singkat jadi EMAS, emas gitu. Jadi dia punya center of gravity-nya itu core kompetensinya sebagai daya tarik, yaitu emas gitu ya. Tapi kalau Jasa Raharja tentunya punya core kompetensi yang tadi kita lihat ya, bahwa penjamin keselamatan. Oleh karena itu ada kemudian ada operasionalnya nih yang menggerakkan si framework ini. Ada explore, exploit, dan scale. Jadi explore lah mencari hal-hal baru, exploit melakukan apa yang sudah kita lakukan, dan scale kemudian mengekskalasi temuan-temuan baru. Nah kemudian ada beberapa hal yang mereka lakukan adalah dia itu bisa menolak ide sebelum komitmen besar gitu. Jadi ini dia bisa membunuh ide 40-60% di gate kedua karena belum dapat komitmen. Dan kemudian dia bisa mendiagnosanya dengan alat diagnosa tadi. Nah, itu yang dilakukan oleh kawan-kawan kita. Sehingga dia punya concentric growth yang terakselerasi. Baik, Bapak dan Ibu. Sebagai penutup, saya akan memperkenalkan lagi bahwa konsep ini dikenal dengan konsep data-driven ecosystem. Jadi kita nggak bisa lagi berkaca dengan kekuatan hanya orang per orang, tapi harus jadi orkestrator, sehingga ketika ada orang-orang atau institusi yang jadi ekosistem kita, harapannya itu jadi pangkat 2 ya, bukan jumlah institusinya atau jumlah orangnya, tapi keterhubungan. Sehingga kita punya data yang juga diorkestrasi dengan mitra kita atau dengan sesama kita, maka kita akan punya eksponensial.
Maka yang dikuatkan itu bukan orang per orang atau institusinya, tapi jejaring-jejaring ini yang harus dikuatkan sehingga kita punya data yang baik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, menjadi penting sekali bahwa kita mulai shifting bukan hanya tentang mampu memimpin ekosistem ya, tapi juga mengorkestrasi ekosistem. Itu mungkin dari saya sebagai pendahuluan Bapak dan Ibu untuk sekedar memberikan mungkin POV yang sekarang udah banyak dilakukan oleh banyak perusahaan inovatif yang mudah-mudahan bisa dilakukan oleh Jasa Harja. Dalam rangka PIU 2026, kami meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk bergabung di breakout room dan kemudian bercerita, karena setiap data dan ungkapan akan kami tangkap sebagai modal dasar ide-ide inovasi yang akan kita dampingi agar eh, melangkah sebagai juara, tapi lebih lanjut adalah kebermanfaatan bagi eh, pelayanan jasa raja, terutama di Kanwil, Jawa Timur. Itu dari saya mungkin Diana. Terima kasih banyak atas kesempatannya Mas Dwi, Pak Kakanwil, dan kawan-kawan. Saya kembalikan kepada Diana. Iya, terima kasih kembali Pak Dwi atas materi tadi ya teman-teman, Bapak-Bapak Ibu semuanya. Tadi udah sempat nih di mention-mention terkait inovasi, terkait banyak sekali lensa-lensa yang bisa kita gunakan gitu untuk bisa melihat isu-isu dan juga apa inovasi yang bisa kita berikan sama-sama. Oke, untuk memperdalam diskusi lagi nih Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk ke breakout room yang sudah disediakan oleh panitia, izin reminder lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi daftar hadir kegiatan webinar ini boleh mengisi dulu di link yang sudah dikirimkan oleh Bu Rizky yang ada di kolom chat kita. Jadi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan ya Bapak Ibu semua. Oke, untuk breakout room ini nanti akan disediakan sejumlah 7 breakout room. Nanti Bapak Ibu akan di-assign atau diarahkan masuk ke breakout room masing-masing yang masing-masing breakout room sudah tersedia fasilitator. Untuk breakout room 1 nanti bersama dengan Mbak Puput, kemudian breakout room 2 dengan Mas Haikal, breakout room 3 dengan Mas Akmal, breakout room 4 dengan Mbak Najwa, breakout room 5 dengan Mbak Rahma, breakout room 6 dengan saya, dan breakout room 7 dengan Mbak Sonia. Nanti masing-masing dari Bapak Ibu sekalian akan di-assign untuk masuk ke breakout room 1 sampai 7. Oke, untuk Kang Hanif mungkin kita bisa buka breakout roomnya ya untuk kita mulai. Nanti diharapkan Bapak Ibu semuanya lebih bisa lebih interaktif gitu ya Bapak Ibu sekalian di breakout room nanti. Oke, kira-kira oke, bisa ditunggu juga. Oke, Teh Sonia mungkin sudah siap untuk breakout roomnya atau kita coba. Oke, sudah. Oke, semuanya Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi akan dimasukkan ke dalam breakout room dan silakan untuk mengikuti sesi yang ada di breakout room. Setelah itu kita akan kembali ke main room lagi. Oke, terima kasih. Oke, untuk sesi di main room mungkin saya serahkan ke Kang Hanif untuk di maintain. Bapak Ibu yang terkendala boleh nanti disampaikan di kolom chat dan akan dibantu oleh Kang Hanif. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih banyak Mbak Diana. Bapak Ibu sekalian silakan. Sudah muncul di room di layar Bapak Ibu sekalian di depan. Silakan apabila ada kendala ya, ini sudah otomatis. Silakan jadi satu breakout room, mungkin kurang lebih ada 15 sampai 20 orang ya. Dan silakan nanti diaktifkan, kita bisa diskusi. Nanti kami akan rekam juga menjadi data-data awal gitu ya. Dan silakan menyampaikan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu bisa langsung di accept ya permintaan untuk masuk ke breakout room masing-masing. Nanti sudah ada fasilitator yang akan mendampingi proses tanya jawab dan diskusi di breakout room masing-masing Bapak Ibu sekalian. Silakan bisa diskusi, menyampaikan ya. Dan di sini adalah ruang aman ya. Jadi breakout room ini adalah ruang aman Bapak Ibu sekalian untuk kemudian nanti menyampaikan diskusi dan sebagainya begitu ya. Silakan.
Bila ada kendala berarti bisa disampaikan. Misalnya belum masuk gitu ya. Kalau di sini harusnya sudah bisa masuk semua ya. Silakan. Mas Andi dari Madiun sudah bisa bergabung di Kotrul. Silakan Pak Andi dari Bojonegoro. Silakan masuk ke breakout room-nya. Pak Hari, kemudian dari Bu Ica Arisa Purnamasari. Silakan bergabung dengan eh, breakout room masing-masing. Pak Abdul Rozak, silakan bisa bergabung di breakout room-nya. Pak Fafan Nurdi Ahmad, Ibu Dewi Martina, Bapak Yanwar, Bapak Arifin, Wira, Bapak atau Ibu Wendy Nerisa, Ibu Feni, silakan bergabung bersama di breakout room masing-masing. Bapak Rahmat Muhtadi dari Probolinggo, Pak Faizal dari Tulungagung, Pak Abdul Rozak, Ibu Dewi Martina, silakan bisa bergabung di breakout room-nya. Kemudian Pak Andi dari Bojonegoro, Pak Doni Madiun, Pak Yanwar, silakan bisa bergabung di breakout room. Pak Miftahul Huda dari Pamekasan, silakan bisa bergabung di breakout room-nya. Pak Arman, Pak Arif Budiman, mungkin Pak Ari Wicaksono dari Samsat Kepanjen bisa bergabung. Kemudian Bapak Ibu yang lainnya, Bapak atau Ibu Dion Pramono dari Surabaya silakan bergabung. Dan Bapak Ibu sekalian silakan bergabung di breakout room-nya masing-masing. Silakan Bapak Ibu yang belum bergabung di ruang Zoom, ruang breakout room maksud saya. Silakan bergabung di breakout room yang sudah disediakan, yang sudah muncul di layar Bapak Ibu sekalian. Pak Yudan dari Jember, kemudian Pak Yanuar, Pak Faizal dari Tulungagung,
Bapak atau Ibu Dion Pramono dari Surabaya, Pak Andi Bojonegoro, Bapak Doni Madiun, kemudian Bu Ica Anissa Purnamasari, Bapak Abdul Rozak, Pak Hari dari Jember, silakan bergabung bersama kami di breakout room yang sudah disediakan. Terima kasih Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan masuk ke breakout room masing-masing ya Bapak Ibu, untuk kita masuk ke sesi diskusi bersama. yang ada di kolom chat. Oke, sepertinya ini sudah semua breakout room kita kembali ke main room. Oke, breakout room satu sudah ya, oke, sudah semuanya kembali, sudah semua kembali ke main room. Jadi terakhir nih saya mengingatkan untuk seluruh peserta, nggak ada linknya. Oke, linknya mungkin boleh dikirim kembali ya Mbak Rahma. Oh boleh sih, saya kirim. Oh udah dikirim sama Mbak Rahma. Nah, jadi untuk mengisi melengkapi sesi hari ini, mohon diisi post test dan juga feedbacknya ya Bapak dan Ibu. Boleh di scan yang ada di layar, ada barcode, ataupun boleh juga di copy kemudian dipaste link yang ada di kolom chat. Itu nanti akan muncul formulir dan Bapak dan Ibu bisa langsung mengisi link tersebut. Selain itu, daftar hadir juga jangan lupa untuk diisi sebagai bukti administrasi Bapak dan Ibu join di acara webinar kali ini. Oke, selamat mengisi Bapak dan Ibu dan untuk selanjutnya kita dokumentasi dulu ya Bapak dan Ibu setelah mengisi post test dan juga feedback. Boleh bersiap-siap untuk menyalakan kameranya, terus diarahkan kameranya ke wajahnya supaya nanti kita bisa mendokumentasikan kegiatan hari ini dengan jelas gitu. Oke. Boleh mohon diinfo Kang Hanif, kira-kira kita bisa dokumentasi sekarang Mungkin atau kita teh berikan son? waktu dulu Bapak Ibu untuk mengisi feedback ya. Oke, Boleh 2 menit lagi atau 3 menit lagi ya. boleh, boleh. Oke, berarti kita tunggu sampai 11.03 Bapak Ibu untuk mengisi form post test dan juga feedbacknya ya. Oke, Bapak dan Ibu yang belum mengisi post testnya boleh diisi post test dan juga feedback yang ada di layar, boleh di-scan ataupun diklik link yang ada di kolom chat. Kita akan menunggu 1 menit lagi, baru setelah itu kita akan dokumentasi. Oke, mungkin cukup ya Kang Hanif, siap. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk yang masih mengisi, nanti boleh dilanjutkan kembali mengisi feedback dan juga post testnya. Nanti masih akan kita tunggu sampai sesi ini selesai. Diingatkan juga kembali kepada rekan-rekan mungkin yang sudah terkendala jaringan dan juga sudah tidak bergabung di Zoom, nanti boleh diingatkan ke rekan-rekannya untuk mengisi link post test dan juga feedbacknya. Sekarang kita dokumentasi untuk kegiatan kita terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Di layar saya ada 5 slide.
Oke, ada 5 slide. Nanti kita akan dokumentasi. Jadi Bapak dan Ibu mohon bergaya aja nih, karena kita nggak tahu ya ada di slide berapa. Sebelumnya tadi ada ada gaya khusus nggak Bapak Ibu untuk Jasara Harja? Boleh kita pose Jasara Harja, ada nggak Ibu Bapak? Pak Farid tadi katanya ada. Tolong jangan malu-malu. Pak Farid gimana tadi Pak Farid? Gimana Pak Farid tadi gak posenya boleh ditunjukkan Pak Farid? Oke, gini ya. Oke, siap. Mari kita pose semuanya. Ada 5 slide, saya bantu hitung. Ini slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sudah lanjut. Mbak Sonia ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Siap, lanjut ke slide yang ketiga. 1, 2, 3. Lanjut ke slide yang keempat. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Senyum. 1, 2, 3. Oke, siap. Sudah terdokumentasikan semuanya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas waktunya. Semoga sesi pagi hari ini bisa menjadi insight yang baik untuk sama-sama membangun inovasi-inovasi terbaru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jasara Harja sendiri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di sesi-sesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam Dipersilakan untuk warahmatullahi link Zoom ya. wabarakatuh.